Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat Qurani dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan kesehatan yang prima di masa pandemi seperti ini. Terlebih di bulan Ramadan tetap menjaga kesehatan untuk meraih berkahnya bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita jumpa lagi di podcast HTQ edisi yang ketiga, membahas tentang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mentadaburinya. Nah, bersama pemateri yang sangat luar biasa, yakni Al-Ustadz Solihin SEMEI. Nah, beliau adalah Ketua Musaid HTQ periode 2008 sampai 2009. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana Ustaz puasanya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Apakah ada perbedaan Ustaz puasa tahun kemarin dengan puasa tahun sekarang ini? Ya jelas kalau perbedaan tahun ini dengan tahun kemarin ya sangat terasa. Karena kalau tahun kemarin itu masih kita kondisi pandemi, walaupun sekarang masih belum 100% lepas dari pandemi, tapi relatif untuk yang tahun ini itu kita lebih lebih nyaman saja melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan ini daripada tahun kemarin ya yang masih sekat-sekat itu ya dan lain sebagainya. Jadi kalau perbedaan dengan tahun kemarin ya sangat terasa antara tahun kemarin dengan tahun ini. Alhamdulillah tahun ini ya sholatnya sudah mulai merapat ya, sudah mulai merapat kembali. Terus sosialisasi dengan yang lainnya walaupun tetap jaga jarak dan pakai masker, mematuhi 3M ya sesuai anjuran pemerintah. Tapi rasa was-was itu sudah menghilang. 80-90% itu sudah hilang kayaknya ya. Semoga kondisi ini bisa terus membaik ke depannya ya, sehingga kita bisa lebih nyaman lagi melaksanakan ibadah bukan hanya di bulan Ramadan ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan itu kan terkenal bahwa bulannya turunnya Al-Quran ya Ustaz. Bulannya turunnya Al-Quran, dan hal ini pun juga khususnya para penghafal Al-Quran atau orang yang ingin menghafalkan Al-Quran, yang punya niat, yang punya azam untuk menghafalkan Al-Quran. Nah di sini tuh ada sedikit kebimbangan bagi orang yang ingin menghafalkan Al-Quran. Apakah kita ini membaca dulu, menghafal dulu, atau mentadaburinya dulu? Karena banyak sebagian orang yang berbicara bahwa percuma kalian menghafal tanpa kalian paham maknanya. Nah, mungkin sekarang bagaimana pandangan Ustadz? Apakah membaca terlebih dahulu, menghafal dulu, atau memahami terlebih dahulu? Ya, baik. Ya memang itu pertanyaan yang klasik saya kira ya, dari dulu itu sudah sering muncul. Ya sama halnya seperti kayak jangan menghafal, nanti kalau menghafal lupa itu dosa, kan seperti itu terlebih dahulu. Iya, menurut saya itu kata-kata yang bisa menurunkan motivasi dan semangat gitu. Ya kembali lagi ke pertanyaan terkait membaca, menghafal dan mentadaburi. Jadi sepanjang yang saya ketahui memang dalam menghafal Al-Quran itu salah satu faktor yang dibutuhkan itu adalah bisa membaca Al-Quran terlebih dahulu. Jadi dengan kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah bacaan, hukum-hukum bacaan, tajwid, itu bisa mempermudah. Tapi sebaliknya kalau kita masih belum bisa membaca Al-Quran dengan baik yang benar,
itu fokus kita malah menjadi dua, fokus ke hafalan dan juga fokus ke perbaikan bacaan. Tapi harapannya kalau bacaannya sudah baik, itu kita sudah tidak perlu lagi untuk fokus ke bacaan. Iya, tapi tinggal fokusnya itu kita satukan ke hafalan itu. Ya, terkait ungkapan, ada yang bilang ngapain menghafal Al-Quran kalau tidak mengerti maknanya, atau itu masih agak tinggi. Ada yang di bawahnya lagi, ngapain baca Al-Quran kalau tidak paham, seperti itu ya. Ngapain baca Al-Quran kalau tidak paham. Itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan sama At-Tirmidzi kalau nggak salah itu, yang hadisnya itu berisi man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu asyru amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Jadi kurang lebih artinya itu barang siapa yang membaca kitab Allah, membaca satu huruf ya, harfan ya, min kitabillah, satu huruf dari kitab Allah, itu mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Terus la aqulu alif lam mim harfun. Jadi alif lam mim itu bukan dikatakan satu huruf, tapi alif satu huruf, mim satu huruf, dan lam juga satu huruf. Jadi logikanya, rasionalisasinya itu, siapa sih yang paham alif itu artinya apa? Kadang alif lam mim pun sampai sekarang masih terjadi banyak perdebatan, banyak ikhtilaf ya, terkait tafsir dari alif lam mim ini, seperti itu. Itu yang sudah alif lam mim yang terdiri dari 3 huruf, seperti itu. Apalagi kalau alif saja, lam saja, atau mim saja, itu kan secara rasionalisasi itu belum dipahami ya, belum dapat dipahami. Kadang satu kata kalau tidak ada kata penyertanya itu kan juga belum bisa dipahami, kayak ibu cuma gitu. Kalau ada kata penyertanya, maksudnya ibu pergi ke pasar, baru itu kan bisa dipahami ya. Kadang sudah jadi satu kata ibu tapi belum jadi satu kalimat yang lengkap, itu kan juga bisa belum dipahami juga. Lah, maksudnya saya dari hadis di atas itu, dari hadis tersebut bisa kita pahami. Jadi kalau kebaikan dalam membaca Al-Qur'an itu tidak perlu paham dulu. Jadi yang penting kita sudah berusaha membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, walaupun itu masih belum disertai dengan pemahaman, itu sudah dapat kebaikan atau dapat pahala. Yang satu hurufnya itu satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan itu. Jadi ya tidak usah berkecil hati kalau ada yang bicara seperti itu. Tetap aja, pokoknya ada kesempatan bisa membaca Al-Qur'an, ya silahkan kita niatkan untuk membaca Al-Qur'an, karena memang itu sebagai pedoman dalam hidup kita ya, seperti itu. Ya sangat luar biasa. Iya. Jadi kan memang kebanyakan orang itu yang mempengaruhi seseorang, iya, itu ya dengan cara seperti itu. Buat apa kamu menghafal? Kamu membaca? Nah, jadi yang perlu kita tekankan ya tekad kita ya Ustaz, ya, niat kita ya. Karena kan kita berbuat kebaikan itu untuk kembalinya kepada kita sendiri, bukan kepada orang lain. Jadi ya bahasa gaulnya lah, udah amat kamu mau ngomong apa, yang penting kan itu kan saya yang melakukan dan saya yang konsekuensinya saya juga yang akan menerima. Jadi melihat bagaimana keajaiban Al-Qur'an tersebut, bagaimana pahala yang terdapat dalam Al-Qur'an tersebut, akhirnya jika kita mengetahui manfaat atau faidah dari Al-Qur'an tersebut, akhirnya memotivasi khususnya diri kita ya. Nah, setelah itu bagaimana Ustaz pengalaman dari Ustaz sendiri
untuk pertama kali melangkah menghafalkan Al-Quran, apakah Ustadz membaca dulu, sudah belum fasih sekali membaca Al-Quran langsung menghafalkan Al-Quran, atau sudah fasih langsung menghafalkan Al-Quran? Oh ya, sebelum saya menjawab itu saya teringat salah satu dauhnya guru saya itu Gus Munim Syadzili. Jadi beliau itu menyitir ayat bukan ayat, hadis riwayat Muslim ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Itu kan bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Iqra'ul Qur'an fa innahu, karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang ya'ti yaumal qiyamah sebagai penolong atau syafaat bagi ahlul Quran ya, sahabat Al-Quran. Jadi di sini bisa dipahami sahabat Al-Quran itu siapa yang sering berinteraksi dengannya. Berinteraksi dengannya itu banyak cara. Salah satunya itu dengan cara banyak membacanya. Nah, menghafal Al-Quran itu bisa menjadi salah satu wasilah supaya kita membaca Al-Quran itu bisa lebih intens atau bisa lebih banyak. Ya, karena kalau mau dirasa-rasakan, misalnya sampean menghafal Al-Quran ya, jadi coba dirasakan antara sebelum menghafal Al-Quran sama setelah menghafal Al-Quran, walaupun ini masih berproses ya, itu pasti membaca Al-Qurannya itu pasti lebih banyak yang menghafal. Karena untuk menghafal satu halaman aja, jangan satu halaman, satu ayat saja itu kan harus dibaca berulang-ulang kali ya. 3 kali dibaca belum hafal, nambah lagi jadi 5 kali, 5 kali belum hafal, nambah jadi 10 kali dan seterusnya. Nanti sudah hafal pun kalau tidak diulang-ulang kembali itu kan bisa lupa. Nah, belum nanti kalau sudah lupa mau mengingatnya kembali, baca lagi seperti itu. Jadi kan banyak pengulang-ulangan. Nah, kembali lagi ke hadis yang tadi itu, satu huruf 1 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Berarti dengan kata lain satu huruf itu 10 kebaikan. Walaupun ayatnya misalnya alif lam mim gitu, 3 tapi diulang-ulang 10 kali, berarti alif lam mim itu sudah 30, diulang 10 kali kan berarti jadi 300 dan seterusnya. Walaupun ayatnya sama, itu kebaikan yang akan didapatkan itu juga tetap dihitung dari per hurufnya itu. Jadi dari sana bisa itu menjadi motivasi saya waktu itu untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi supaya bisa lebih banyak lagi interaksinya atau lebih banyak lagi membaca Al-Qurannya daripada misalnya tidak saya hafalkan seperti itu. Mungkin kalau tidak dihafalkan itu bacanya setahun sekali, kayak setiap bulan Ramadan itu kan seperti itu. Tapi harapannya dengan dihafalkan itu setiap hari bisa membacanya. Itu yang waktu itu jadi motivasi saya supaya bisa lebih giat lagi dalam menghafalkan Al-Quran. Ya kembali tadi kapan saya menghafal Al-Quran itu ya, maksudnya apakah pada saat sudah lancar atau bebarengan tadi Ustaz, antara masih fase belajar sambil menghafalkan Al-Quran? Oh iya. Jadi saya dulu itu ceritanya pertama kali menghafalkan Al-Quran itu setelah lulus SD. SMP berarti. Ya, SMP. Waktu itu orang tua saya itu punya keinginan semua anaknya itu harus mondok setelah lulus SD. Harus mondok. Dulu kakak saya Mbak itu mondok. Terus saya anak yang kedua itu juga harapannya bisa mondok. Sedangkan saya sendiri waktu itu punya keinginan sekolah umum. Maksudnya sekolah umum itu sekolah yang SMP, SMA, bukan yang
sanawiyah atau aliyah, ya bukan yang sanawiyah atau aliyah tapi yang SMP atau SMA. Zaman saya waktu itu sangat jarang pondok pesantren yang punya sekolah, terus sekolahnya itu SMP SMA itu sangat jarang. Kalau sekarang sudah banyak ya, sudah banyak. Waktu itu yang banyak itu pondok pesantren, sekolahnya itu sanawiyah sama aliyah. Nah, sedangkan untuk menyatukan antara keinginan orang tua saya sama keinginan saya, mau tidak mau kan cari pondok pesantren yang ada sekolahnya SMP dan SMA. Singkat cerita, setelah saya nyari-nyari, ketemulah dengan salah satu pondok itu yang ada sekolahnya SMP, formalnya. Ya ada sekolah formalnya SMP dan SMA. Setelah saya masuk ke sana, ternyata itu program tahfidz Al-Quran, program tahfidz Al-Quran, dan targetnya waktu itu 1 tahun harus bisa menghafalkan 5 juz. Harus bisa menghafalkan 5 juz. Kalau tidak mencapai 5 juz, itu tidak naik kelas. Walaupun ranking 1. Walaupun di sekolahnya peringkat 1. Seperti itu. Jika belum 5 juz itu tidak bisa naik kelas. Nah, waktu itu ya motivasi saya ya hanya itu. Jadi tambukan itu saja. Ya maksudnya motivasinya itu pengen naik kelas. Jadi menghafal itu pengen naik kelas. Iya, jadi kalau saya gak bisa menghafal 5 juz, saya tidak akan naik kelas. Jadi dulu awal-awal saya menghafal itu ya motivasinya hanya sebatas itu. Seperti itu. Itu pertama kali saya mulai menghafal Al-Quran. Alhamdulillah karena programnya 1 tahun 5 juz, jadi selama 6 tahun itu bisa selesai 30 juz. Kan 5 kali 6 30 ya. Ya, jadi mulai SMP sampai SMA alhamdulillah saya bisa menyelesaikan 30 juz, walaupun motivasinya baru sebatas itu ya, baru sebatas itu. Ya. Itu di daerah Madura ya? Iya, di Madura, tepatnya di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Amin. Ya, jadi di Al-Amin itu ada beberapa apa namanya? Kalau di sini unit lah, beberapa unit itu ada yang program, ada yang unit tahfidz, ada yang sebagainya. Itu sekolahnya beda-beda itu. Jadi kalau yang tahfidz memang sekolahnya SMP SMA. Kalau yang ada tarbiyatul muallimin wal muallimat itu tahun ajarannya itu sama kayak Gontor. Jadi tahun ajaran baru itu Syawal. Pakai Hijriah. Ya, tahun ajaran maksudnya akhir tahun ajaran itu bulan Sya'ban. Nah, jadi kalau yang umum itu kan Juli ya. Juli. Nah, kalau itu enggak, awal tahun ajaran itu Syawal, akhir tahun ajaran itu Sya'ban. Jadi Ramadan itu penuh libur. Tapi sama tahfidz juga Ustaz. Enggak, beda. Kalau yang tahfidz itu SMP SMA itu. Iya, SMP SMA itu. Jadi selain dituntut untuk belajar ilmu intelektual akademik, nah di situ juga dituntut untuk kita menghafalkan Al-Qur'an gitu saja. Iya, karena salah satu prasyarat naik kelas itu. Kalau nggak hafal nggak naik kelas nanti, seperti itu. Tapi pada saat itu untuk membaca Al-Qur'an dengan fasih itu sudah ada berarti Ustaz. Kemampuan untuk membaca Al-Qur'an sudah khatam. Zaman dulu kan, zaman saya SD kan ada yang namanya PPQ. Iya. Baca Quran bin Nazor, khataman itu sudah berarti Ustaz. Iya. Belum mengenyah ke pendidikan formal pertama SMP. Ya alhamdulillah waktu ketika SD itu sudah saya sama orang tua itu ya diikutkan kayak program ngaji itu, program kalau di sini itu kayak TPQ. Kalau di rumah waktu itu kalau ngaji Al-Quran itu habis maghrib. Kalau habis asar itu madrasah diniyah. Kitabnya. Ya, yang diniyah itu yang belajar tentang keagamaan ya itu. Kalau saya bilangnya itu sekolah sore. Ya, kalau sekolah pagi itu yang SD itu, yang formal gitu ya. Terus sekolah sore habis maghrib ada ngaji itu. Dulu kan memang jarang ya
terutama di Indonesia itu yang menghafal di usia balita itu jarang. Jadi yang ada itu sebelum menghafal itu ya bisa membaca dulu. Termasuk di pondok saya di Al-Amin itu tes masuknya itu ya ada baca tulis Al-Qur'an. Ya, jadi kalau sudah bisa bacanya lancar baru bisa masuk. Kalau belum lancar itu bisa tetap masuk tapi di kelas persiapan, program persiapan selama 1 tahun itu tidak sekolah formal. Fokus berarti. Iya, namanya kelas syu'bah namanya waktu itu. Kelas syu'bah yang itu ya belajar bahasa, belajar membaca sehingga harapannya ketika sudah masuk kelas 1 SMP itu sudah bisa mulai menghafal. Jadi membaca Al-Qur'an itu bisa itu dijadikan sebagai SIM. Apa SIM? Surat izin menghafal. Surat izin menghafal itu ya. Jadi untuk bisa menghafal itu memang harus baik bacaannya terlebih dahulu karena ya seperti yang saya sampaikan di awal itu sangat berpengaruh dalam mudahnya menghafal Al-Qur'an itu. Misalnya kita sudah bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar itu. Ya walaupun sekarang sudah ada metode menghafal yang usia balita itu kan tanpa harus bisa membaca terlebih dahulu. Karena pakai metode mendengar. Enggak ada kayak metode tabarok itu. Metode menghafal metode tabarok itu yang terkenal itu. Itu ya lewat mendengar. Jadi sebelum si anak itu bisa membaca itu sudah dikenalkan dengan murotal Al-Qur'an. Jadi menghafalnya ya melalui pendengaran itu. Ya termasuk anak saya ini bisa hafal juz 30 itu sebelum bisa baca. Ya karena kalau mau tidur itu sama ibunya itu diajak maksudnya ibunya yang ngaji amma tasaalun itu. Ini paling satu malam itu 1 apa 2 surat kalau agak panjang, kalau agak pendek itu bisa agak banyak gitu. Itu pertama ya enggak diikuti sama anaknya, cuma dijadikan kayak Nina Bobo itu ya. Kayak apa? Pengantar tidur. Pengantar tidurnya ya, pengantar tidurnya itu ibunya ngaji gitu. Terus ya lama kelamaan ternyata kok pas baca kok ada apa namanya? Ada feedback ya. Ada kayak nirukan dikit-dikit gitu. Oh, berarti ternyata apa namanya? Masuk. Bisa masuk gitu. Akhirnya mulai seneng sama TV. Akhirnya di TV itu saya kan kebetulan TV di rumah itu yang sudah support USB itu ya bisa buat USB itu ya. Saya downloadkan kayak apa misalnya film Tayo gitu. Tapi enggak suaranya itu murotal juz 30. Oh, berarti hanya gambarnya saja. Gambarnya Tayo gitu. Anak kecil itu lihat gambarnya sudah seneng walaupun tidak ada suara percakapannya. Ya suaranya itu murotal itu gitu. Ya dengan itu ternyata ya apa namanya? Bisa hafal ternyata. Sebelum bisa baca. Ya mungkin kalau di usia seperti itu ya misalnya mau dibiasakan, intinya itu bukan diajarkan tapi dibiasakan. Tujuannya itu kan bukan mengajarkan tapi membiasakan. Ya mengajarkannya itu ya setelah usia itu kayak sudah TK, sudah SD seperti itu. Ya berarti memanfaatkan fungsi dari ini. Kalau menurut ilmu psikologis kan Ustaz, teorinya biasa itu praoperasional dari umur 0 tahun sampai 5 tahun itu kan di mana pendengaran itu merangsang ke dalam otak. Merangsang ke dalam otak, akhirnya itu kan bisa menangkap apa yang didengarkan. Nah, selaras dengan Rasulullah itu kan berkata al-madrasatul ula berarti ya. Jadi pendidikan yang pertama kali harus diinjam itu Al-Qur'an berarti ya Ustaz. Yang harus dikenalkan ilmu agama atau Al-Qur'an agar anak itu terbiasa berarti Ustaz ya. Ya, jadi intinya untuk pembiasaan itu. Bisa karena biasa. Iya.
Di salah satu teori yang pernah saya ketahui juga itu, kalau indera pertama yang berfungsi di manusia itu katanya indera pendengaran. Nah, makanya ketika anak dalam kandungan ibu, ketika sudah di atas 4 bulan rohnya sudah ditiupkan, itu bisa kan kadang pas rewel itu dielus-elus perutnya gitu, terus dibacakan ini, terus jadi diem gitu, berarti kan dengar seperti itu ya. Iya, makanya terus ada anjuran untuk ibunya itu bisa ketika pas hamil itu ya nggak sambil ngaji dan lain sebagainya itu. Oke. Tadi kita sudah mendengar semua tentang bagaimana perjalanan hidup dari Ustadz Sholihin pertama kali menghafal Al-Quran dan mendidik anak. Intinya pertama ditanamkan rasa cinta dulu dengan cara mendengarkan dulu ya Ustadz ya. Dengan cara mendengarkan dulu tentang Al-Quran atau melatih bacaan-bacaan Al-Quran. Nah setelah itu baru melangkah ke menghafal. Nah pertanyaan selanjutnya, kan awalnya Ustadz menghafal itu karena naik kelas. Nah, kapan tekad benar-benar bulat untuk menghafalkan Al-Quran karena Allah Ta'ala itu? Jadi setelah selesai dari Al-Amin, itu dari pondok saya yang di Madura, itu saya tidak langsung kuliah. Ya memang untuk bisa bisa punya motivasi yang benar-benar tulus dalam rangka menghafalkan Al-Quran itu tidak bisa langsung. Karena gini, punya keinginan untuk bisa menghafalkan Al-Quran itu itu memang sulit, dorongan dari diri sendiri. Ya gak cuma itu memang termasuk takdir Allah. Itu memang termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu punya rasa keinginan saja itu sudah termasuk nikmat. Apalagi kita bisa merealisasikannya dengan mulai menghafalkan. Kadang sudah menghafal itu tidak bisa sampai selesai dan lain sebagainya itu. Jadi punya keinginan untuk bisa menghafalkan Al-Quran itu sebenarnya sudah merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita itu. Jadi ketika sudah punya niatan untuk bisa menghafal Al-Quran, ya sudah, bismillah, langsung direalisasikan. Walaupun ketika itu motivasi kita dalam menghafal Al-Quran masih belum tulus. Karena saya juga ingat ya kata-kata salah satu guru saya itu, kadang itu sesuatu yang baik atau kebaikan itu kadang diawali dengan motivasi yang kurang baik. Tapi ketika kebaikan itu terus dilakukan, nanti motivasinya itu yang ikut akan menjadi baik gitu. Jadi kayak misalnya kita sedekah, jangan nunggu ikhlas dulu terus kita mau sedekah dulu. Iya, punya keinginan untuk sedekah, ya sudah sedekah saja walaupun ketika itu motivasinya masih kurang baik. Sama kayak terus mau menghafal Al-Quran, pengen punya keinginan untuk menghafal Al-Quran, nunggu niatnya tulus, ya gak menghafal nanti. Iya, gak mulai nanti menghafalnya. Ya sudah, ketika punya keinginan untuk menghafal Al-Quran, apalagi ini bismillah gitu. Kalau usianya sudah dewasa, itu harus bacaannya baik dan benar terlebih dahulu, karena itu pengaruhnya sangat besar itu. Karena kalau sudah kadung hafal itu memperbaikinya itu susah ya. Sudah kadung hafal ternyata bacaannya kayak gitu ya, itu mau diperbaiki dengan bacaan yang standar itu akan susah. Sama seperti menghafal ulang. Iya, seperti itu. Misalnya jangankan seperti itu, sudah biasa berhenti di ayat apa, kayak misalnya saya ngimami misalnya, kayak kalau saya baca misalnya surat
innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Biasa berhenti di sana saya. Terus diulangi a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun gitu. Terus ketika ngimami mungkin karena dredeg atau apa gitu. Ketika innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim itu sudah enggak kuat ya. Berhenti di sawa'un 'alaihim. Enggak biasa berhenti di sana. Itu terus pengaruh ke hafalan. Apa ya seperti itu terus jadi lupa gitu. Padahal itu juz 1 yang sering dibaca itu ya seperti itu karena pengaruh juga Ustaz ya kan? Iya tidak konsen iya karena pengaruh nervous juga iya makanya kembali lagi ke bacaan Al-Quran itu kalau sudah menghafal terus bacaannya belum baik ketika sudah kadung hafal itu mau diperbaiki susah itu kayak misalnya panjang pendeknya kurang atau ta sudah biasa dibaca ya ta'lamun sudah biasa dibaca ya'lamun itu ketika mau diperbaiki itu akan susah dan itu masih hal-hal yang kecil kalau terkait bacaan itu biasanya agak diseret-seret kan antara kata dengan kata yang lainnya misalnya kayak wa minan nasi may yaqulu amanna itu sudah biasa kayak gitu terus kita perbaiki wa minan nasi may yaqulu itu nanti bisa jadi lupanya seperti itu makanya wajib hukumnya kalau mau menghafal Al-Quran itu bacaannya harus baik dan benar terlebih dahulu. Ya selain yang alasan yang tadi saya sampaikan itu supaya fokusnya itu hanya ke hafalan saja. Sudah tidak fokus ke bacaan ya. Kalau bacaannya masih kurang baik, itu pasti guru itu mengoreksinya itu ya bacaan ya hafalan gitu. Akan double. Padahal sudah merasa lancar ya. Tapi ketika bacaannya kurang baik kan sama guru nanti dikoreksi bacaannya salah kan nanti bingung jadi buyar hafalannya kan ya supaya tidak terjadi seperti itu ya bacaannya diperbaiki dulu ya. Kalau bisa itu dijadikan SIM itu surat izin menghafal jadi sebelum menghafal harus punya SIM dulu yaitu bacaannya baik dan benar itu seperti itu. Tapi fenomena saat ini banyak Ustaz ya sekolah yang mengadakan program menghafal Al-Quran atau sekolah yang mewajibkan menghafal Al-Quran namun dalam diri seseorang tersebut itu tidak ada niat sama sekali. Nah fenomena yang terjadi itu banyak dia menghafal hanya sebagai memutuskan kewajiban hanya memutuskan kewajiban saja setelah kewajiban tersebut selesai akhirnya hafalannya tidak terawat akhirnya sudah lupa dengan membacanya pun jarang. Bagaimana dengan fenomena yang seperti itu? Ya termasuk saya itu kan yang menggugurkan kewajiban dulu menghafalnya. Termasuk saya itu menggugurkan kewajiban dulu. Jadi saya itu sempat terjangkit penyakit. Ya nama penyakitnya itu ketergantungan kepada setoran. Jadi ngajinya itu kalau mau setoran. Semangat menghafalnya itu ketika mau setoran. Iya. Jadi ketika setoran saya semangat mempersiapkan ya menghafal baik itu tambahan baik itu murojaah gitu. Setelah itu sudah nanti ada setoran lagi, persiapan lagi gitu. Itu berlangsung terus-menerus selama 6 tahun. Sehingga ketika liburan enggak ada setoran, ya enggak ngaji. Itu kalau ketergantungan kepada setoran itu seperti itu. Jadi dulu saya sempat terjangkit penyakit itu gitu. Terjangkit penyakit itu. Itu seperti apa itu? Ya harus dibiasakan yang namanya murojaah mandiri. Jadi di tempat saya itu teman-teman yang menghafal di tempat saya itu jadi selain setoran ziyadah, setoran murojaah itu saya wajibkan 1 hari itu harus murojaah mandiri. Ya, rumusnya itu misalnya hafalannya 1 sampai 5, murojaah mandirinya itu 1 hari 1 juz. Kalau hafalannya 6 sampai 10, murojaah mandirinya itu jadi 2 juz. Kalau sampai 15, murojaah mandirinya itu jadi 3 juz 1 hari. Ya, terus 20 jadi 4 juz, terus 21 sampai 30 itu jadi 5 juz. Berarti sholat 5 waktu itu berarti ya. Kalau mau dipisah-pisah itu setiap habis sholat bisa
dibaca. Itu dalam rangka untuk membiasakan murojaah mandiri. Karena setoran itu ada batas waktunya. Selama-lamanya kita mondok, pasti lebih lama ketika kita tidak mondok kan ya. Iya. Katakan mondok 10 tahun, 15 tahun. Nah, habis itu Tidak bisa mondok, puluhan lepas. tahun kita tidak mondok gitu. Nah, kalau yang saya rasakan seperti itu. Jadi ketika ketergantungan sama setoran itu ya sangat bahaya ya. Apalagi terus keluar dari pondok terus tidak mondok lagi, hanya kuliah saja ya, tidak tinggal di pondok itu ya sudah tidak ngaji sama sekali. Al-Qur'annya. Karena motivasinya itu ya ketergantungan sama setoran itu. Makanya harus dibiasakan, selain setoran itu harus dibiasakan yang namanya murojaah mandiri. Ya, karena setoran itu ada batas waktunya. Kalau murojaah mandiri itu dia ada batas waktunya. Selamanya. Iya. Setoran itu ada batas waktunya, misalnya habis subuh. Misalnya kalau kayak di sekolah tahfidz ya, pagi itu ternyata kuliahnya numpuk terus tidak ada waktu, bisanya jam 5. Ternyata jam 5 kan sudah selesai sekolah tahfidz. Akhirnya tidak setoran seperti itu. Lah ya, setoran itu kan ada batas waktunya. Tapi kalau murojaah mandiri paginya sibuk, ada kegiatan ketika ada waktu longgar, kapanpun itu, dimanapun itu malahan bisa menyempatkan murojaah mandiri. Makanya murojaah mandiri itu harus dilakukan. Baik dalam perjalanan. Iya, seperti itu. Saya teringat salah satu dawuhnya guru saya juga. Jadi saya setelah dari Alamin itu ke Gus Munim di Pakis di Asadili itu. Setelah dari sana saya pernah mondok di Nur Muhammad Wonoayu Mojo Agung Jombang ya, yang diasuh oleh Gus Kiai Kamaluddin ya, Gus Kamal biasa saya manggilnya itu Gus Kamal. Beliau tuh bilang, beliau tuh dawuh gini, kalau di pondok itu biasa ngaji 1 hari 5 juz, ketika keluar pondok bisa ngaji 1 hari 1 juz, itu luar biasa. Nah, jadi pasti ada penurunan. Nah, kalau di pondok hanya biasa ngaji 1 juz, keluar dari pondok berapa berarti? Hilang. Setengah juz. Setengah juz lumayan 50%. Dari 5 juz ke 1 juz itu berapa persen? Kan hanya 20% ya. Hanya 20%. Berarti kalau 1 juz sisanya hanya 2 lembar, 4 halaman berarti ya. 2 lembar seperti itu. Makanya selama katanya beliau itu selama di pondok ya sebanyak-banyaknya ngaji mandiri itu. Supaya apa? Supaya ketika keluar dari pondok itu enggak terlalu sedikit gitu. Menurut beliau itu 1 hari 1 juz itu sudah istimewa ketika sudah keluar dari pondok itu, seperti itu. Jadi motivasi itu sangat berarti, sangat penting menurut Ustaz ya. Selain kita menghafal, selain kita tekad, dan motivasi itu juga sangat penting gitu ya. Iya, motivasi itu ya. Tapi untuk awal-awal tidak usah, kalau menurut saya sih ya, seperti yang saya katakan tadi, tidak usah menunggu tulus dulu. Ya, syukur-syukur kalau mau menghafal terus niatnya tulus itu alhamdulillah. Tapi misalnya punya keinginan menghafal yang itu tidak setiap waktu bisa datang ya. Keinginan untuk menghafal tidak setiap waktu bisa datang. Kadang sekarang ada keinginan, kalau tidak langsung ditampani itu bisa jadi nanti di masa yang akan datang itu jadi gak kepengen lagi gitu. Jadi gak mood lagi lah. Iya, makanya kayak sedekah nunggu ikhlas kayak gitu ya, gak sedekah nanti. Menghafal nunggu ikhlas ya bisa nanti gak menghafal ya. Ya bismillah, silakan menghafal walaupun saat itu motivasinya belum tulus, tapi berharap dengan sering menghafal, istiqomah menghafal, hafalan Al-Qur'an yang kita hafal itu bisa menggiring motivasi kita menjadi tulus, seperti itu. Dan doa ya Ustaz. Iya, tentunya seperti itu. Dan memang tidak mudah itu, perlu proses. Oke, nah kita kan sudah menghafal Ustaz ya. Iya. Menghafal. Nah, langkah setelah menghafal itu apa Ustaz? Langkah selanjutnya setelah kita sudah menghafal, setelah kita sudah memurojaah, nah lantas langkah setelah menghafal itu seperti apa? Ya tentunya
ending dari apa ya? Kita kan meyakini kalau Al-Qur'an itu kan syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an itu sebagai petunjuk ya, petunjuk bagi manusia dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah seperti itu. Lah supaya bisa menjadi seperti itu ya, memang harapannya kan bisa menjadi petunjuk, bisa kita ambil hikmah dari apa yang ada di Al-Qur'an itu. Tentunya kan kalau tidak lewat pemahaman, lewat apa lagi? Nah, supaya kita bisa mengamalkannya, kan kita harus pahami terlebih dahulu pesan-pesan yang ada di Al-Qur'an itu. Jadi ya memang tidak bisa langsung, tetap harus bertahap. Dan yang lebih utama lagi kalau kita belajar dari salah seorang guru ya. Kalau sekarang kan sudah banyak ya, misalnya ada kendala terkait waktu dan lain sebagainya, untuk bisa memahami Al-Qur'an itu banyak cara. Saya kira bisa dengan mendengarkan salah satu ceramahnya guru yang menurut kita itu sesuai dengan afiliasi ya. Ya kalau akidahnya akidah Islam semuanya ya. Ya yang sesuai afiliasi itu. Kayak misalnya saya sering mendengarkan kajian tafsirnya Gus Baha dalam rangka membuka pengetahuan kita, pemahaman saya terutama tentang ayat ini misalnya itu. Terus dulu sempat ketika di Gus Munim itu juga diajari kayak kajian tafsir dan lain sebagainya itu. Ya tentunya itu keinginan kita semua bisa memahami Al-Qur'an, sehingga nantinya dengan pemahaman yang baik dari apa yang ada di Al-Qur'an itu bisa kita amalkan kan seperti itu. Jadi ilmu bila amalin kasyajari bila samarin ya. Jadi ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tanpa buah itu ya ada pohonnya tapi kalau nggak ada buahnya kan maksudnya ada pohon kalau ada buahnya kan lebih enak ya daripada bisa hanya pohon saja ya, pohon ya nggak ada yang bisa diambil seperti itu. Jadi sangat luar biasa. Intinya kita setelah memang sudah hafal ya, yang namanya proses belajar kita harus tetap belajar ya. Tetap belajar sampai kapanpun, sampai mati itu harus tetap belajar. Kalau katanya Abu Ya Muhammad Al-Maliki itu mazil tu toliban, sampai kapanpun saya adalah seorang santri. Intinya kan tetap untuk belajar. Oke. Ustaz, mungkin closing statement dari obrolan pada sore hari ini closing statement dari Ustadz itu mungkin bisa disampaikan untuk motivasi bagi pendengar HTQ Official. Ya, jadi karena ini temanya tentang membaca, menghafal dan mentadaburi. Jadi memang yang selalu menjadi sandaran saya itu ya hadis Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Jadi kita kalau hanya mengandalkan amal ibadah kita itu sangat jauh untuk kita bisa masuk ke surganya Allah. Jadi salah satu yang diharapkan bisa membantu kita mengantarkan kita ke surganya Allah yaitu syafaatnya Al-Qur'an dan syafaatnya Rasulullah. Jadi membaca, menghafalkan dan mentadabburi Al-Qur'an itu menjadi salah satu wasilah untuk kita bisa diakui sebagai sahabatnya Al-Qur'an. Sehingga ketika kita diakui sebagai sahabatnya Al-Qur'an, kita berharap Al-Qur'an nanti menolong kita, memberi syafaat kepada kita sehingga kita bisa masuk ke surganya Allah. Itu yang menjadi harapan kita semua. Semoga itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita semua nanti kelak lewat syafaat dari Al-Qur'an bisa berkumpul di surganya Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mungkin itu yang bisa menjadi closing statement ya dari
bincang-bincang pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, yang baik itu datangnya dari Allah, yang kurang baik datang dari saya pribadi. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang dapat disimpulkan dari obrolan sore hari ini, marilah sebelum kita menghafal, alangkah baiknya jika sudah ada niat langsung realisasikan saja. Agar apa? Agar setelah realisasi maka akan terbentuk niat yang kuat. Mungkin sekian obrolan dari sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadimun